Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita ketemu lagi ya di mata kuliah Insiden Respon, tepatnya di pertemuan kelima. Nah, di pertemuan kelima ini saya akan sedikit menjelaskan tentang topik perencanaan insiden respon, ya, atau insiden respon plan. Ya, secara singkat mungkin sudah saya jelaskan di pertemuan keempat ya tentang insiden response plan. Nah, di sini kita akan coba lanjutkan lagi dari kasus-kasus yang atau dari materi yang keempat kemarin. Nah, kita mulai lanjutkan setelah membuat insiden respon charter ya atau piagam atau kontrak dari insiden responnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat insiden respon plan. Ya, rencana-rencana kita harus breakdown. Ya, karena dengan insiden respon charter yang kemarin yang sudah kita tulis, ya, dan juga kita sudah ngebentuk tim CISERT-nya, ya, maka ini merupakan langkah selanjutnya. Jadi kita nggak bisa langsung ngebuat planning tentang insiden respon kalau misalkan satu, ya, insiden respon charternya belum bikin, atau belum ada, atau belum ditulis. Yang kedua, timnya belum ditentukan. Ya. Maksudnya orang-orangnya sih belum ditentukan, tapi paling tidak bagian-bagiannya siapa apa saja, itu paling tidak sudah dibentuk. Ya, barulah langkah berikutnya kita akan membuat insiden respon plan-nya. Nah, bentuknya apa, Pak? Bentuknya ya dokumen-dokumen juga. Ya, tapi outline dari dokumen insiden respon plan ini adalah struktur-struktur tingkat tinggi ya, dalam kemampuan untuk merespon dari organisasi tersebut. Yang jelas merespon insiden-insidennya ya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, komponen-komponen dari insiden respon plan yang pertama adalah tadi ya. Kemarin kita ngebahas tentang insiden respon charter itu menjadi komponen pertama. Ya, pasti kita lakukan itu. Yang kedua adalah expanded service catalog. Ya, isinya apa? Isinya adalah layanan-layanan yang secara spesifik itu diberikan oleh CISERT terhadap rencana-rencana insiden responnya. Jadi apa yang ingin kita tawarkan nih? Kalau kita sebagai CISERT ya, apa yang ingin kita tawarkan? Layanan-layanan seperti apa? Nah, setelah itu kita buat katalog-katalognya, barulah kita tentukan personil-personilnya. Struktur organisasinya sudah ada nih CISERT-nya. Koordinatornya siapa, core team-nya apa. Kemudian di bawah core team-nya ada bagian apa, bagian apa, bagian apa. Kemudian ada bagian technical support-nya. Ya, kemudian ada organization support-nya. Nah, setelah strukturnya sudah ada, barulah kita tentukan personilnya siapa yang akan menempati bagian-bagian tersebut. Berikut dengan mendefinisikan peran dan tanggung jawabnya. Seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan kemarin. Setelah kita buat CISERT personil, barulah kita buat yang namanya kontak list. Ya, dari setiap bagian-bagian yang sudah kita buat tadi. Dan itu harus selalu up to date. Ya, karena kalau misalkan nggak up to date ketika ada insiden, bagaimana orang ingin melapor? Bagaimana para karyawan itu ingin melapor? Pak, saya kena kasus phishing nih. Ya, terus saya harus lapor kemana? Oh, ini ada nomor kontaknya. Pas dicoba dikontak, maaf, salah sambung. Nah, itu kan tidak boleh. Jadi semua kontak-kontak kita itu harus, terutama kontak-kontak tim CISERT-nya itu harus up to date. Ya. Kemudian internal communication plan. Ya, bagaimana cara kita untuk memandu, memberikan panduan ketika ada insiden-insiden di dalam internal perusahaan. Ya, cara berkomunikasinya. Karena salah komunikasi itu biasanya bisa mengakibatkan chaos. Ya, bisa menyebabkan kepanikan di kalangan staff atau karyawan.
ya, di kalangan para kepala-kepala bagian, bahkan sampai dengan bagian manajemennya. Itu cara atau merencanakan komunikasi secara internal. Kemudian adalah training atau pelatihan. Ya. Ketika kita sudah menentukan personal-personalnya, akan lebih baik diberikan pelatihan-pelatihan. Entah kita ngundang dari orang luar atau dari vendor-vendor luar tentang yang memang mengerti ya tentang incident response plan. Ya, itu harus bisa diberikan kepada personal-personal CSIRT-nya. Ya kan? Mungkin bagi para personal tadi, orang-orang yang baru direkrut tadi, dia punya keahlian jaringan, dia punya keahlian tentang security, dia punya keahlian tentang application atau aplikasi. Tapi ketika bicara tentang ilmu incident response, kan belum tentu semuanya paham. Makanya perlu diadakan yang namanya pelatihan atau training. Dan yang terakhir adalah maintenance. Ya, di mana semua incident response plan yang sudah kita rencanakan itu harus direview secara berkala dan juga harus diupdate. Jadi ketika insiden, ada insiden dan juga tidak ada insiden, tetap harus direview secara berkala. Tapi ketika ada insiden, maka harus diupdate dokumen-dokumen insiden response plan-nya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita paham tentang komponen-komponen incident response plan, barulah kita akan menentukan klasifikasi-klasifikasi dari insiden-insiden yang bisa saja terjadi. Ya, karena tidak semua insiden itu sama dari organisasi satu dengan organisasi yang lain. Ya, severity-nya, ancamannya, itu mungkin akan berbeda-beda. Ya, tidak ada yang sama. Ya, nah, dengan kita mengklasifikasikan insiden-insiden ini, kita akan, atau organisasi itu bisa menentukan nantinya langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Ya, karena tidak semua klasifikasi itu harus kita kasih treatment. Kalau misalkan ada serangan apa ya? Kayak misalkan kayak DOS ya, bukan DDoS ya. Serangan DOS pakai pink flood misalkan. Oh, ada serangan ini nih kayak ini. Nah, ini mah mungkin ya nggak terlalu tinggi lah tingkatnya. Klasifikasinya mungkin itu ada di low atau di moderate misalkan. Ya sudah, kita tinggal analisis ini mau ditangani atau tidak. Mau dilempar atau tidak. Mau dilaporkan atau tidak. Ini kita bisa tentukan. Karena tadi ya, tidak semuanya itu harus kita, kecuali misalkan yang high level incident. Jadi di sini kita ada 4 klasifikasi, high level incident, moderate level incident, low level incident, dan incident tracking. Ya. Nah, kita mulai dari bawah dulu nih. Ya. Incident tracking. Ya, kalau kita melakukan penelusuran terhadap insiden, ini merupakan tanggung jawab yang sangat penting bagi tim CSIRT. Ya, karena semua aksi itu akan dilakukan oleh tim CSIRT dan juga para personel-personelnya, makanya harus ada yang memberitahu, harus ada yang mencatat serangan-serangan yang terjadi. Ya, dan itu juga harus direkam ya, serangan-serangan itu atau aksi-aksi yang dilakukan oleh para tim CSIRT itu harus direkord. Ya, itu harus. Sekecil apapun lah serangan-serangannya. Selow apapun misalkan. Oh, ini bukan high, bukan moderate, bukan low. Ini kayaknya cuman sekedar ada yang baru nyoba-nyoba nih masuk. Nah, kita harus buat tuh, catat, kita record. Jangan sampai lepas. Oh, jangan sampai lepas. Kok jadi kayak lagu gitu ya. Oke, itu incident tracking. Nah, kalau dia masuknya ke
level low atau low level incident, biasanya akibat yang terjadi dari insiden low level ini atau yang bisa kita kategorikan sebagai low level incident ini adalah biasanya insiden-insiden yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan, ya, atau kerusakan-kerusakan yang dapat kita pulihkan kembali. Contoh misalkan, kalau ada serangan DDoS, mungkin kita ngerasa nggak nyaman ya, kok ngakses server jadi lemot, ya, tapi masih bisa gitu ngakses server. Ya, nah itu mungkin kita bisa isi kategorinya sebagai low level. Ya. Yang jelas, impact-nya atau dampak dari serangan-serangan atau insiden low level ini, dia tidak terlalu besar, dia kecil, dampaknya kecil. Ya, seperti itu. Ini contoh-contohnya. Misalkan ada penyelewangan ya, ada violation yang berhubungan dengan prosedur dan juga kebijakan perusahaan. Yang contohnya misalkan ada pegawai yang melanggar hak akses masuk ke server misalkan. Ya. Harusnya dia hak aksesnya adalah user saja, karyawan saja, dia ingin nyoba masuk sebagai manajer. Nah, ketahuan tuh di lognya, oh ternyata komputer IP ini dia mencoba masuk ke sebagai manajer. Itu mungkin hanya dihitung sebagai low level incident. Ya. Karena belum bisa masuk ya, dia mencoba masuk ke sana. Kemudian kehilangan atau kecurian gitu ya, laptop-laptop atau perangkat-perangkat mobile yang di dalam laptop itu atau di dalam smartphone atau perangkat mobil itu ada informasi-informasi rahasia tapi sudah di-encrypt. Beda lagi kalau misalkan nggak di-encrypt ya, itu bisa masuknya high level. Tapi kalau informasinya di-encrypt, itu masuknya low level incident. Ya karena kalau misalkan laptop kita hilang atau dicuri, orang bisa masuk ke dalam OS kita dan ngelihat datanya, pasti nggak akan bisa apa-apa. Nah ini isinya apa gitu ya, tulisannya bagaimana, kan udah di-encrypt. Ya. Nah kemudian juga contoh yang lain adalah menginstal software-software atau aplikasi-aplikasi yang tidak diizinkan. Ya, kan sering ya kadang-kadang kita di tempat kerja itu download torrent misalkan gitu. Torrent ya, untuk torrent. Nah, itu masuknya ke low level. Ya, atau misalkan ada virus yang hanya menginfeksi satu PC misalkan, PC si A, karyawan A doang misalkan, itu masih bisa kita kategorikan low level incident. Tapi kalau udah malware yang nyebar melalui jaringan ke semuanya sampai ke server, itu baru kita pasang alert ya, high level incident. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah moderate level incident. Ini tingkatannya lebih atas dari low level karena biasanya akan menyebabkan kerusakan atau corruption atau kehilangan informasi-informasi. Ya. Tapi biasanya informasi-informasinya itu bisa kita kategorikan sebagai informasi yang masih bisa ditoleransi lah. Ya, itu masuknya ke moderate level incident. Ya, contoh misalkan serangan DDoS atau serangan DOS. Itu masuknya ke moderate karena ini bisa mengancam server-server yang sedang berjalan atau layanan-layanan yang sedang berjalan. Kemudian kehilangan komputer atau removable media kayak USB, hard disk eksternal yang isinya itu adalah unencrypted. Nah, ini baru masuknya ke moderate. Ya. Jadi informasi-informasinya rahasia tetapi tidak terenkripsi. Nah, ini masuknya ke moderate level. Misuse atau abuse, jadi kita menggunakan akses-akses yang terotorisasi. Contoh misalnya kita dikasih akses sebagai manajer misalkan. Saya manajer nih misalkan. Saya kan dikasih akses manajer. Login lah saya dengan akses manajer. Gak ada masalah kan? Oke, gak ada masalah.
Tapi ketika saya login dengan Access Manager, saya akan copy data, kemudian saya rubah data-datanya, gaji saya naikin dan seterusnya. Contohnya seperti itu. Nah, maka itu masuknya ke moderate level incident, menyalahgunakan akses yang diotorisasi. Ya. Dan masih banyak lagi ya, silakan dibaca saja sama teman-teman semua. Oke, kemudian yang terakhir adalah tingkat teratas, yaitu high level incident. Nah, insiden yang kita kategorikan sebagai high level ini, dia pasti akan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Ya, dia akan menyebabkan corruption yang besar. Dia akan menyebabkan kehilangan informasi-informasi atau data-data yang sangat kritikal, baik itu informasi atau data perusahaan ataupun data customer. Pasti akan terjadi itu. Makanya itu disebut dengan high level incident. Ya, contoh misalkan ada penyusup melalui jaringan. Artinya orang sudah bisa mengambil alih jaringan kita. Itu harus kita kategorikan sebagai high level karena bahaya sekali. Ketika orang sudah bisa mengambil alih jaringan di sebuah perusahaan, mereka bisa melakukan apapun. Mereka bisa masuk kemanapun. Ya. Compromise of critical information. Ada serangan-serangan, ada pencurian-pencurian terhadap informasi-informasi kritikal. Ya, termasuk kehilangan perangkat-perangkat yang isinya adalah informasi rahasia yang tidak terenkrip. Kok itu kan ada juga di moderate, Pak? Iya, bisa di moderate, bisa di high level. Tergantung nantinya kita bicara tingkat confidentiality dari informasinya. Kan macam-macam. Ya, dokumen informasi itu macam-macam. Ya, kemudian penyebaran malware, infeksi dari malware. Ketika infeksi dari malware itu sudah lebih dari 25% host, wajib kita naikkan tingkatnya itu menjadi high level incident. Ya. Kemudian ada juga yang terakhir ini adalah serangan-serangan phishing yang menggunakan domain dan juga brand dari perusahaan. Loh, Pak, itu kan phishing doang, Pak. Kenapa itu dijadikan high level incident? Karena itu akan berpengaruh terhadap reputasi perusahaan. Oh, kok banyak saya dapat SMS phishing mengatasnamakan bank A, bank B, bank C. Setiap hari selalu ada gitu ya. Maka itu akan menurunkan tingkat reputasi perusahaan tersebut, bank tersebut. Makanya kita harus segera naikkan tingkatnya menjadi high level. Apalagi korbannya kena atau terjebak serangan phishingnya. Kerugiannya juga besar. Yang dituntut siapa? Ya atas nama bank aslinya lah. Kan penjahat tadi mengatasnamakan bank A misalkan. Pasti kita sebagai korban akan komplain ke bank A. Ini kan saya dapat SMS ini dari ini. Dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, ini ya kurang lebih materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kelima. Ya, jadi bisa teman-teman lakukan eksplorasi lagi ya tentang apa yang sudah saya sampaikan. Ya, silakan coba untuk belajar mandiri lagi. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya atau pertemuan ke-6. Ya, jaga kesehatan terus. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.